Ya, Keluaran 20 Bang Juma. Keluaran 20 itu, Bang. Nomor 4 sampai nomor 6. Oh iya. Iya, berisi 10 perintah Allah ya yang disampaikan Iya. kepada Musa dengan bangsa Israel. Ya benar. Salah satu yang Artinya, jangan artinya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Yesus. itulah yang kita bingung. Pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab. Nanti jawabannya begini Bang Juma. Itu lambang Kristus supaya di dalam tubuh kamu pada saat kamu terima sakramen Ekaristi, kan kita menjawab Yesus pastor kan bilang tubuh Kristus kita terima, terus kita bilang amin. Itu tubuh Kristus itu benar-benar kekal dalam hati kita. Jadi kita tuh kalau mati pasti kekal karena kita tidak perlu berbuat baik terlalu banyak Bang Juma karena kita sudah pasti selamat gitu. Beda kalau Islam kan mereka Islam kan harus amal soleh, kumpul lah amal lah dengan baca begini amal beribu-ribu amal. Nggak perlu kalau kita Bang Juma. Kita kalau di Katolik itu katanya begitu, nggak perlu karena pasti selamat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, orang akan dibangkitkan dari kubur, kelak dibangkitkan dari kubur, akan dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yang baik perbuatannya akan dimasukkan ke dalam surga. Yang buruk perbuatannya dimasukkan ke dalam neraka. Berarti untuk menghitung orang ini surga atau neraka ya dihitung dari perbuatan. Begitu juga ketika Yesus ditanya di Matius 16, Guru, pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Yohanes 19, supaya aku bisa masuk surga. Yesus mengatakan apa? Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Aku sudah melakukan itu semua guru. Apalagi? Kurang satu kata Yesus. Apa itu? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Artinya tidak ada Yesus di antara semua jawabannya. Bagaimana cara saya supaya bisa masuk surga Yesus? Tidak ada jawabannya bahwa sembal aku, Tuhankanlah aku, ciumlah patungku. Tidak ada. Dia hanya mengatakan jangan membuat patung, jangan ini, jangan hormati orang tuamu dan seterusnya. Sudah aku lakukan kata dia. Kalau sudah tinggal satu. Apa itu? Jual hartamu, sedekahkan, infakkan kepada si miskin dan janda-janda. Itu kata Yesus. Saya penasaran kok tidak ada nyembah Yesus di sini sebagai syarat masuk surga ya. Bahkan nyembah Yesus, menuhankan Yesus berdasarkan Matius 7 justru diusir masuk neraka. Gimana dong? Saya mau tanya lagi nih Bang. Pada saat kemudian mencium patung Yesus ini, wujud untuk menyatukan diri dengan Yesus, ada nggak kotak amal di situ? Ada Bang, kita kan 2 kali kotak amal itu Bang. Kalau di Katolik itu pertama itu disodorin sebelum sakramen Ekaristi itu kan kita di pintu-pintu gereja itu kan sudah ada tempat taruh uang pintu gereja. Terus nanti ada lagi yang bentuknya kayak sarung itu disodorin dari depan ke belakang sampai paling itu nanti untuk persembahan Bang Juma, untuk persembahan. Setelah Ekaristi nanti ada lagi datang lagi jalan lagi itu kayak tadi sarung tadi tapi warnanya beda. Yang pertama warnanya kuning atau putih, nanti yang lain lagi warnanya beda lagi. Tapi sarungnya sama modelnya untuk taruh duit itu loh Bang Juma. Iya. Pindah-pindah. Jadi kita dalam hati tadi kan sudah dalam ada yang ngebikin. Pernah saya berpikir gitu Bang Juma dalam hati. Sumpah itu. Tadi saya masuk saya sudah isi di depan itu. Pas mau Ekaristi saya taruh lagi gitu kan. Nah setelah kita sakramen Ekaristi kan setelah terima hosti namanya, muncul lagi yang warna merah tuh loh. yang kita pinta Bang Juma, kita bagi 5.000 tuh 6.000 tuh kita bagi 2.000. Jadi dari rumah tuh bapak saya dulu tuh bapak saya dengar nanti sudah meninggal. Bapak saya tuh sudah meninggal bapak saya almarhum. Takut dengar. Sering dikasih kita tuh uang pagi-pagi hari Minggu tuh pergi tukar uang. Jadi kita pergi tukar uang di kios, beli entah suruh bapak beli rokok sebatang lah, pokoknya tukar supaya ada kecil-kecil uangnya kan. Jadi biar nanti bisa 2.000, 1.000 taruh kita selalu taruh gitu. Iya. Itu memang wajib itu. Iya. Ya, tradisi agama kan ya. Masing-masing punya tradisi. Betul. Alhamdulillah. Ya, syukurlah. Satu lagi Bang Juma. Boleh. Tapi Bang Juma udah malam Bang Juma.
Nggak Nggak enak. apa-apa. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Itu kawan saya kan, beberapa orang itu yang sudah mualaf itu ajakkan sama saya kan, kau tonton Juma, dia bilang. Tapi saya waktu saya cari di apa namanya nih TikTok ini di Komal, saya salah masuk yang mirip kayak Bang Jumaro gini juga nih foto nih dapat saya. Oh, nggak aneh itu. Tapi Kristen Palsu. Bang Juman mereka. Iya palsu betul. Jadi saya langsung dimarahin itu, kau bodoh tolol, kau masuk, kau begini diserbu saya kayak saya itu seperti ini. Wah ini saya salah masuk. Kadang saya bilang saya mau mualaf langsung diserbu, di bodoh kali kau baca ini nih, penipu semua gini. Ya udahlah saya bilang, saya keluar langsung. Allahu Akbar. Umur abang ini berapa tahun? Saya sekarang lahir 87 Bang Juma. Oh masih muda. Iya. Iya. Masih semangat untuk belajar. Agustus 87 ya. Satu juga Bang Juma yang saya selalu pikir ya. Iya. Kan Bang Juma pernah dulu ada video saya nonton sama perempuan ya yang berdebat itu. Bang Juma kan dia tanya tuh kalau ajar aswad, kan orang ke Mekah itu kan pikiran kami di Kristen itu kan menyembah batu itu. Iya. Tapi Bang Juma memberikan pencerahan itu, kasih tahu gini bukan itu untuk menghapus. Itu masuk akal sekali loh Bang Juma. Contoh saya dari Flores ya, saya harus ke Bali dulu kan, transit dari Bali baru ada tuh yang namanya pesawat yang ke luar negeri kan, Bali kan internasional. Jadi kami biasanya kalau mau kemana-mana pasti transitnya di Denpasar itu Bali. Itu kan kita sudah buang waktu, biaya tuh, duit. Nah itulah yang capek kita, itulah yang Bang Juma bilang. Nah, itu Masya Allah. bagi kami itu benar-benar masuk akal. Soalnya kalau kami di Katolik kan enggak Bang Juma. Satu poin yang bagi kami itu ini baru betul, ini penghapus dosa benar, karena dia capek, kita capek udah buang waktu karena niat kita baik untuk mengikuti Yesus atau mengikuti nabinya Bang Juma kan, Nabi Muhammad Isa. Kita mengikuti itu kan niat kita baik kan. Nah itulah yang benar itu. Contoh kalau kita kan enggak, kalau kita kan Sabtu kan kita ke gereja Bang Juma, ketemu pastor, nanti saya cerita Bang, Pak saya kemarin curi uang bapak saya, ini nanti pastor saya ampuni ya, jangan ulang lagi gini. Jadi kita diampuni sama pastor, melalui pastor gitu. Jadi kita pulang tuh kita buat lagi jadinya, buat lagi. Nanti kan Sabtu depan kan bisa mengaku dosa kita bilang. Iya, pengakuan. Gitu. Iya, sama seperti ini Bang, sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi untuk nebus dosa kan potong domba kan, sembelih domba kan ya. Iya. Ya. Seperti Jadi, Bapak Abraham tuh. Usaha mereka susah payah, jadi tukang batu, jadi pesuruh, kerja sebagai tani, dikumpulkan duit itu. Mereka melakukan dosa, mereka beli kambing, mereka beli domba, kemudian dombanya disembelih. Nah, terhapus dosanya. Pertanyaannya, apakah kambingnya yang menghapuskan dosanya? Bukan. Tapi perbuatan ikhlas perjuangannya kemudian. Itulah yang dinilai oleh Tuhan untuk menghapus dosa tersebut. Nah, ini hambaku ini berjuang betul-betul untuk taat kepada aku. Ya, dihapuskanlah dosa-dosanya. Kalau di Islam itu, buang duri di jalan itu hapus dosa. Itu hapus dosa. Itulah hebatnya. Bagaimana Allah mencintai kita, memberikan solusi. Nah, makanya di Islam itu tidak ada istilah ditebus dosanya sama Tuhan, dalam arti kata Tuhan harus ke bumi jadi orang terus dibunuh dan seterusnya. Karena itu pun tidak sinkron. Orang Yahudi mengorbankan domba, dombanya tidak disembelih. Yesusnya disembelih dombanya tidak disalib. Tapi disembelih lah, Yesus disalib. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Sedangkan Yesus tak punya dosa, ngapain dihukum? Gitu. Itu sih panjang sih, cakupan-cakupan itu panjang. Iya. Ngapain dihukum? Kan bukan dia yang melakukan dosa. Iya. Maksudnya kenapa bisa masuk akal gitu Bang Juma? Karena kan Bang Juma kan pernah kasih contoh. Seperti ini ya, tadi saya bilang kan keselamatan. Kami itu tidak perlu lagi berbuat baik karena pasti kami akan ini Bang Juma. Tapi saya berpikir lagi, emangnya kalau kita tidak kerja, kita digaji. Gitu, kayak kita terima gaji dulu baru bekerja kan terbalik ya sih. Sedangkan kita kalau disuruh bapak aja beli rokok,
kau beli dulu saya rokok, nanti uang kembali kau ambil. Berarti kan kita bekerja dulu itu, kayak contoh. Jadi kita harusnya berbuat baik dulu kan. Jadi lebih masuk akal yang Maju bilang, iya beramal soleh, kumpul pahala itu lebih masuk akal bagi saya kan. Kayak kita kumpul koin kan, kumpul tabungan nanti sudah penuh kita ambil. Nah, bisa kita beli motor apa kan kayak gitu modelnya. Iya, gitu. Sama seperti ketika kita dicintai sama kedua orang tua kita. Semakin orang tua kita mencintai kita, maka semakin orang tua itu bikin banyak aturan. Jangan lambat pulang, jangan lambat mandi, jangan begini, jangan. Kan karena orang tua kita sayang sama kita. Makanya orang tua itu banyak aturan-aturannya. Gak boleh begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begini. Kalau orang tua kemudian dalam rumah tangga kita, orang tua tidak bikin aturan, itu tanda-tanda orang tua gak sayang anaknya. Anaknya boleh begini, anak biarin aja. Anak perempuan yang pergi tengah malam, pulang tengah malam, biarin aja, gak ada aturan. Artinya orang ini nggak sayang kepada anaknya. Nah, Tuhan kita ini maha penyayang, maha pengasih Tuhan ini. Kita aja manusia saling menyayangi, apalagi pencipta kita. Maka karena kita punya potensi untuk melakukan maksiat, maka Tuhan yang penyayang memberikan aturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Jangan. Itu bukti kasih sayang. Nah, bedanya di Kristen, Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan atau membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, keluarganya, orang lain intinya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga, kerajaan langit, Nah, sementara Paulus sendiri mengatakan apa dalam Efesus 2:15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan semua hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Waduh, yang mana yang betul ini? Yesus atau Paulus? Nah, Katolik, mohon maaf, Katolik mengikuti Paulus. Nah, Yudaism, itu rasul kami Bang Juma, Rasul Paulus. Nah, itu dia. Sedangkan orang-orang pengikut Yesus itu mereka Yudaism, Yahudi. Makanya tadi yang abang ceritakan itu seorang perempuan percaya kepada Yesus, tapi bukan orang Yahudi, dianggap guguk. Coba, ya, saking percayanya itu, dia bersungut-sungut kepada Yesus, percaya sama sekali kepada Yesus, sampai dia berharap, ayolah Tuhan, sembuhkanlah anakku Tuhan. Apa kata Yesus? Usirlah, karena dia dari tadi mengikuti kita sambil teriak-teriak. Nah, apa kata perempuan itu? Sembuhkan anakku. Yesus mengatakan, tidak patut makanan yang disediakan untuk anak diberikan kepada guguk. Perempuan itu menimpali, betul Tuhan, betul, kami percaya, aku percaya itu Tuhan. Tapi bukankah makanan yang jatuh dari, bukankah guguk makan makanan yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Hah? Wow, keren. Betul imanmu, betul imanmu. Artinya memang betul, anjing itu memang hanya makan sampah dari meja tuannya, makan makanan sampah yang jatuh dari meja. Akhirnya dia katakan, benar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Sembuh anaknya. Apakah kemudian ibu itu menjadi pengikutnya? Tidak, hanya sekedar sembuh anak. Kenapa nggak jadi pengikut? Karena dia bukan Bani Israel. Betul Bang Juma, saya jadi ketawa lagi ingat video yang Bang Juma. Itu Bang Juma lagi sambil waktu kan ditanya-tanya double sama pendeta tuh. Bagaimana sih, bagaimana ayat mana Bang Juma bilang, katakan ibu itu berkata, ketawa gitu. Saking, tapi Bang Juma kok bisa sabar gitu ya? Maksudnya kok bisa sabar, orang bertanya berkali-kali kok sabar ya? Kalau kami begini, oh mati kita tombak dia. Benar, kalau dia tanya berulang-ulang kali, benar. Itulah yang kami heran, kok bisa sabar orang ini kita bilang. Hah? Tergantung Bang, tergantung. Kalau cakupan, kalau orang itu auranya datang mau mengolok-ngolok, auranya datang mau menista, menghina, saya juga keras. Tapi kalau saya lihat orang ini mau belajar, itu biasa saya dalam ilmu kejiwaannya, ilmu psikologi pendidik, psikologi anak didik itu dipelajari dari suaranya, dari mimiknya seorang petanya itu bertanya itu betul-betul serius atau tidak. Gitu Bang. Itulah yang kita tidak masuk akal itu kok.
suara Bang Juma dengan apa yang Bang Juma ini kok beda? Maksudnya suaranya kan keras, lantang gitu. Tapi orang bertanya lagi, apa ayat apa tadi? Markus 17. Tetap Bang Juma dijawab dengan baik gitu loh. Ih, kau aneh gitu bilang orang ini. Kalau kita di sini pastor aja dia emosi kalau ditanya udah betul gitu. Setan kau saya tanya berkali-kali kau saya dilipat kalau dia bilang gitu. Dulu Bisa kan kita di ditombak, sekolah minggu. Iya, sebelum kan kalau mau dapat sakramen Ekaristi kan harus sekolah minggu namanya. Kelas 6 SD itu, jadi kita untuk dapat sambut baru tuh. Kita tanya sama nenek guru tuh, nenek guru, hei, sudah saya jawab tadi kau tadi terus kena marah. tetapi kok kami heran loh, kok ini orang Bang Juma nih kok ditanya lagi dia jawab Markus 18 ayat 17, Yohanes 17 ayat, tetap dia ramah balas gitu. Kok aneh saya kita bilang orang ini suaranya keras tapi kok ditanya balik dia ada emosi gitu. Makanya kita suka nonton itu debatnya Bang Juma kan di YouTube itu lucu. Allah Akbar, Masya Allah. Saya rasa itu karena memang ajaran Islam kali ya Bang Juma ya. Memang Iya, sabar ya kan dia ada bulan puasa tuh. Di Islam itu tidak boleh kemudian menzolimi orang yang mau belajar. Kami nggak boleh. Iya. Orang yang mau belajar itu kita nggak boleh zolimi. Gitu Bang. Kecuali orang yang tujuannya mau mengolok-olok, di Islam itu kami nggak boleh, kami harus tinggalkan. Itulah Bang Juma bedanya Bang Juma. Kalau saya masuk di Komal Kristen misalnya pura-pura jadi mereka Islam kan, terus saya bilang kenapa saya mau ala begini, langsung saya diserbu Bang Juma padahal saya belum mau ala pun. Mati kau bodoh, kau tolol manusia, kau setan, kau di mana iblis masuk kau tuh? Sebentar dulu, saya kan mau bertanya tentang Kristen, lalu mereka marah saya Bang Juma sampai ditendang saya dibuang. Belum saya ngomong sudah tenang sedikit loh. Saya kan cuma bertanya sesuai apa yang Bang Juma nanya kan sama orang. Saya pura-pura nanya juga. Kalau ini di mana di Alkitab itu mengatakan Yesus itu mengatakan aku adalah Tuhan kan? Oh, banyak mereka bilang banyak kata dikasih tahu kau tuh mualaf kau dengar juga bodoh kau gitu saya Bang Juma. Saya bilang kau yang bodoh saya bilang emosi saya Bang Juma emosi berkelain. Kau bodoh sebenarnya, kau dengar itu kau didokterin begini, kau cuci otak kau bilang, memang kau dapat akal kau sebenarnya emosi saya bertengkar. Padahal orang timur juga Bang Juma dia. Saya juga orang timur Bang, kau orang Kupang, kau orang Kupang, ayo, berkelahi, kau gimana? Berkelahi kita Bang Juma. Sampai kacau orang timur nih sama-sama yang itu berkelahi gara-gara Bang Juma. Iya, Masya Allah. Pak Abang ini di Kupang? Bukan di Ruteng Bang. Jauh dari Kupang berarti? Ruteng itu Pulau Flores Bang. Kalau Pulau Flores itu Labuan Bajo paling timur, paling barat. Labuan Bajo, kita Ruteng itu di atas di bukit kita. Nanti dekat Bejawa, Maumere, Ende. Nah kalau di Ende itu banyak Muslim Bang Juma. Oh. Di Flores yang paling banyak Muslim Ende namanya. Saya punya teman banyak di Flores. Kalau saya teman kuliah kemarin. Oh. Biasa kalau pulang kampung mereka itu pulang-pulang pasti bawa kain tenun. Iya betul Bang Juma. Iya, kainnya enak dipakai, dingin, tebal, dingin, sejuk, lembut. Masya Allah. Iya. Kepulauan kami Bang Juma. Kalau NTT itu kepulauan, beda-beda pulau. Ya? Kupang itu Pulau Timur Bang Juma. Dia satu pulau dengan Timur. Jadi kalau kita dari Kupang itu kita naik bis ke Timur mau nyebrang ke negara Tim bisa di Liput. Tapi di satu pulau dia namanya Pulau Timur. Itu di Kupang, ibu kota provinsi kami ya. Ibu kota provinsinya NTT kan Kupang Bang Juma. Kayak Kupang ya. Kayak Bali dan Pasar gitu kan. Kayak kawan tadi itu yang turun itu kan orang Sumba, itu satu provinsi itu. Bang KTP. Mau nanya Bang. Bang, menurut boleh. Kalau Bang Juma diskusi sama pendeta atau lebih logis mana penjelasan Bang Juma atau penjelasan pendeta? Jauh Bang Andi, Bang Handi ya Bang Andi juga sering dengar suaranya. Jauh Bang Andi, lebih masuk akal Bang Juma. Kami itu kadang ketawa, kita punya pastor ini coba kita tanya besok ya, sampai kita punya rencana nih. Besok coba kita tanya sama pastor ya. Kenapa? Iya kita bisa jawab nih. Sampai kita kena tipu. Tapi ada bilang, hei kau berdosa kau.
Teman saya bilang ini, kau berdosa kau, Tuhan Yesus marah kau, kau berdosa. Bukan kita berdosa, kita mau tanya saja. Kenapa ini di debat ini betul ini pastor tidak bisa jawab, kita bilang. Bang Juma kan lebih kita masuk akal, coba dengar. Kita kalau kita buka ada yang nggak suka tuh langsung dia pergi. Banyak yang tidak suka Bang Juma. Mereka langsung tinggal itu ronda langsung pergi. Minum dulu saya bilang, datang lagi deh. Kalau kita bilang oke sini datang lagi. jauh Bang Andi. Iya. Oh jadi ada juga ya saudara-saudara kita Kristen di sana kalau ada diskusi nonton bareng ya, bareng-bareng nonton gitu. Kita nonton di YouTube kalau lagi live itu karena kan muncul di YouTube kan ada tulisan live ya kan. Bahwa kita klik itu. Jadi kita nonton Bang Juma tuh live sama orang kita lagi live. Maksudnya berarti apa yang Bang Juma ini kan benar gitu ada di YouTube. Ini berarti pernah betul-betul ada live-nya gitu loh. Ada akunnya gitu. Tapi nggak semua dong berpendapat seperti Anda. Ada juga yang mengatakan Bang Juma salah kan gitu. Nggak semua. Ada yang langsung pergi, bukan dia langsung kok dengar itu orang langsung pergi. Rusak imannya. Langsung pergi Bang. Nah, saya sama kawan saya itu, coba kita tanya di Romo Baswe. Percuma kau tanya, pasti jawabnya sama kayak ini nih. Ini lihat itu. Kita tanya ulang-ulang pada Bang Juma tahu ayat Mazmur sekian. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Masa lebih tahu orang Islam daripada kita? Kan lucu. Kok lebih hafal Bang Juma itu daripada kita loh, kita bilang. Kita yang sering hafal Bang Juma. Yang sering ketawa itu Bang kalau ditanya itu ya, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Pernah dengar nggak itu pertanyaan? Betul. Pernah itu kalau Bang Andi itu suka nanya tuh di YouTube sering kita ketawa tuh. Terus berarti Maria menyembah anaknya. Berarti Tuhannya anaknya gitu. Kita bilang iya benar juga ya, masuk akal, ini lucu ketawa kita. Ya Allah, berarti Bapak itu berarti Maria tuh mengandung Bapak gitu ya. Dia bilang, bukan, Bapak tuh woi marah tuh orang di dalam. wahai anakku yang adalah Tuhanku ya. Maria gitu berdoa. Iya, kita kan memang ini Katolik Bang Juma. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu wajib. Kayak kalau kita mau makan itu, kalau makan itu kita kan tidak perlu baca doa, cuma atas nama Bapa aja. Bapa, Putra, Kudus, Amin, sudah makan. Berarti kalau di warung-warung di sini kalau ada lihat orang yang pakai atas nama Bapa, berarti dia Katolik gitu. Kalau minum kopi juga Bapak tangannya begini ya, nama Bapa, Putra, Kudus, Amin gitu. Berarti itu orang Katolik, bisa dibedakan dia Kristen apa Katolik dari itu tanda itu. Cara berdoa. Ya cara kalau Katolik tidak perlu repot-repot, kita atas nama apa aja Bang Juma, tangan begini jangan 1, 2, 3 ke dada, ke pinggir, ke tangan, udah itu udah doa tuh, salib kan, bentuk salib. Betul. Itu udah doa. Makanya kadang-kadang kita nih kok aneh ya, atas nama apa aja sudah berdoa. Cuman tangan bergerak kiri kanan aja udah, nggak ada ucap apa, nggak ada ucap apa gitu. Iya. Tapi memang saya harus banyak belajar Bang Juma. Iya. Bang Juma tuh udah rame di sini nih. Rame Bang Juma. Betul, banyak yang cari, ada bilang, memang betul. Kalau yang cari Bang Juma tuh banyak, bukan cari mau ini, maksudnya orang ini gitu ngomong-ngomongin gitu. Kalau di gereja, kalau kita pulang gereja tuh ada ngomong di belakang. Iya ya. Beliau ngomong gitu. Gantiin Bang Juma di dalam gereja. Kenapa bisa nyampe di kita tuh, heran kita ya, di kita punya YouTube kok muncul gitu ya. Itu bukti kasih sayang Tuhan itu sama kita. Iya kan, sampai saya yakin memang Bang Juma memang menyadarkan sebenarnya. Coba kalau pastor mau mengakui ya, cuman kita Romo kita ini, kalau kita tanya, kau tidak bisa melampaui otak kita nih manusia. Jadi Romo tuh kasih contoh Bang Juma. Manusia tuh hanya kayak pasir otaknya tuh kecil, sedangkan Tuhan itu punya misteri ilahi itu besar dia bilang. Jadi intinya kita tuh tidak akan bisa selam ke laut, dia bilang, samudra tuh otak kau dia bilang. Jadi lebih baik kau berdoa, kau merenung sebentar malam, pergi berdoa di Bunda Maria 3 kali Salam Maria, 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria. Saya bilang Salam Maria Bapa Kami terus capek lah, Salam Maria Bapa Kami. Kalau itu jawaban pendeta atau pastor, berarti Tuhan itu tidak maha tahu. Berarti Tuhan itu tidak maha tahu. Artinya gimana? Artinya Tuhan yang menciptakan akal.
Tetapi dengan akal Tuhan tidak bisa kita capai. Gimana ceritanya? Tapi giliran Tuhan datang jadi bayi, jadi dibunuh sama orang, bisa dipercaya. Padahal itu sudah melampaui akal. Nah, sedangkan kalau Yesus ini adalah manusia secara utuh, kenapa nggak diakalin secara akal? Itu yang pertama. Kedua, kalau pendeta pastornya mengatakan kita punya otak itu, manusia itu kecil kayak pasir, pengetahuan kita, pengetahuan Allah itu besar, dan seterusnya. Justru karena pengetahuan Tuhan itu besar, maka Tuhan itu menitipkan akal pada diri manusia, dan dengan akal inilah kemudian manusia bisa menemukan Tuhannya. Seperti gini, kitab yang kita pegang ini adalah buku panduan, kan? Buku panduan ini kan firman Tuhan. Tuhan berfirman di dalamnya. Untuk siapa? Untuk hewan? Tidak mungkin. Untuk kucing? Tidak mungkin. Untuk kambing? Tidak mungkin. Kenapa untuk manusia? Karena manusia diciptakan kelebihan pada dirinya berupa akal. Karena karena kitab ini adalah buku panduan, maka akal kita harus selaras dengan buku panduan. Tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Karena akal inilah yang menghantarkan kita kepada Tuhan. Akal. Tapi kalau dikatakan justru akal ini tidak sampai kepada Tuhan, nah itu bahaya itu. Artinya ada kekuatan, ada tujuan, ada misi untuk mengakal-akali kepercayaan tersebut agar jemaatnya tidak berkurang. Itu intinya. Sama seperti pabrik. Pabrik menciptakan mobil. Pabrik setelah menciptakan mobil, maka pabrik akan mengeluarkan buku panduan cara mengoperasionalkan mobil. Tidaklah mungkin pabriknya mengeluarkan mobil, buku panduannya untuk operasionalkan kulkas, kan tidak nyambung. Nah, sampai kemudian Tuhan menciptakan akal, tapi kitab sucinya tidak sesuai dengan akal, berarti itu bukan dari Tuhan. Kitab suci itu harus selaras dengan akal, nggak bisa tidak. Karena yang menciptakan kemudian akal ada yang mengetahui, yang mengetahui dan membuat buku panduan selaras yang dia ciptakan, yaitu akal. Nah, yang sementara yang kita lihat, ya itu dia. Itu yang terjadi. Pendeta mengatakan ya kita nggak bisa menjangkau Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Itu kata Yesus. Tidak pernah Yesus itu berkata, kasihilah Tuhanmu dengan imanmu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada itu Yesus mengajarkan itu. Selamanya dia mengajarkan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, kekuatan, dan juga akal. Jadi harus melalui akal dulu dong, baru bisa kita diimani. Kalau tidak ada akal, bagaimana ceritanya? Mengimani sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Wih, sampai datang. Boleh bang, nanti lain kali lagi kalau mau kita diskusi ringan. Masya Allah, makasih bang. KTP, kalau misalnya ada yang bersahadat, disahadatkan Bang Juma, Bang, gimana komentar teman-teman di sana? Saya nonton YouTube ini, bukan Bang Juma. Kau nonton dulu, ya Bang? Kalau ada yang sahadat, kalau ada yang sahadat di sini kan didengar ada yang sahadat, tuh gimana komentar teman-teman di sana? Saya sembunyi dulu. Oh, maksudnya Bang Andi ini kalau ada video yang Bang Juma lagi sahadatin itu. Iya. Maksudnya gimana Bang Andi? Komentar Anda di sana gimana? Komentar tidak, kita sedih karena kita ada yang sedih, ada yang merinding. Kayak maksudnya kayak saya tuh rasanya terharu itu Bang Juma. Jujur demi Tuhan, bukan apa. Kayak gitu sedih, kayak mau nangis tapi tidak tahu kenapa hati kita tuh kayak benar ya, kayak ada yang kayak benar ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi Anda tidak merasa bahwa ini orang kok masuk Islam sih, nggak ada unsur-unsur lain gitu ya Bang ya? Masya Allah.
Tidak ada, tidak ada. Tapi murni, itu Bang Juma, kalau Bang Juma ini pahala kalau kita omong di Kristen ini, Bang Juma ini, wih, bukan kita sombong, Bang Juma, Bang Andi, betul, betul, lebih pintar jauh daripada kita punya ini sini, betul. Saya berani taruhan kalau ada yang bilang, ayo kok dapat, ayo saya pilih Bang Juma, saya bilang gitu, berani saya. Kalau ada pastor yang kita punya, cuman kita punya romo sini kan pengaruhnya besar Bang Juma. Iya, tahu. Katolik kan. Iya, mereka tuh mereka ditanggung, wow, di pastoral itu kalau masuk gereja aja semua bajunya aja diangkat, ada pengawal kan, ada orang anak altar namanya. Anak altar itu pembantu perempuan kecil-kecil ini, anak sekolah, nanti mereka belajar altar. Nah, itu anak SMA, anak SMP itu nanti mereka tukang bawa ininya romo lah, tukang bawa inilah. Jadi romo tuh kayak raja. Iya. Jadi pengaruh besar dia Bang Juma kalau romo sini. Jadi kita kalau mau nanya sesuatu tuh, kalau dia sudah bilang, kau bilang iman, kau punya otak itu tidak sebesar misteri ilahi itu besar. Tidak ada manusia yang bisa ini, dia bilang. Jadi kau jangan dengar itu. Udah kita mundur udah. Dilarang belajar. Nggak ada jalan berarti. Iya, Bang Andi juga lucu kan, ada. Saya suka dengar Bang Andi kalau 1 A Yesus, B manusia. Pilih salah satu, A atau B. Itu di YouTube kita ketawa tuh, ini orang ke sekolah pendeta, kita bilang masa pendeta disuruh A Yesus, B manusia. Pilih salah satu. Pilih lagi pendeta disuruh tanya. Kita ketawa, kita nonton ketawa Kali dong. lagi. Lucu ya Pak. Enggak, di sana dihormati kali kan. Jadi Saya nunggu Pak Nasir iya. ini. Mana Pak Nasir belum ada ya? Pastor Pak Nasir tuh- dari NTT juga tuh. Kita ini Bang, apa namanya? Sangat hormati, karena kalau orang ada ribut baklaya apa semua itu, kalau yang datang ke Sidame itu romo langsung diam. sama Bang Juma Romo kayak leceh-leceh aja. Romo Alphonse. Kalau tempat saya sini Romo Alphonse namanya terkenal. Coba tanya orang Rute yang tahu semua Romo Alphonse. Itu kalau dengar namanya aja tuh orang yang lagi ribut mau berkelahi langsung mundur. Romo datang. Lari semua biar anak SMP takut. Gitu. Iya, takut sama dia. Segan gitu, bukan takut sih, segan maksudnya, segan namanya. Jadi polisi pun tidak perlu telepon polisi gitu Bang Juma. Romonya aja yang datang aman ya kan ya. Iya, aman betul. Tapi puas ya kalau Bang Juma yang menjelaskan itu, kita puas. Kenapa ya? Maksudnya sampai akar itu loh. Kalau bilang pohon itu sampai di akar paling bawah tuh. Jadi orang yang ditanya itu bingung mau jawab, mau lawan. Akhirnya diputar ke sana lagi. Putar. Iya, luar biasa. Kita cuman penasaran aja Bang Juma sekolah apa dulu, kita pengen ikut sekolahnya. Kan sebenarnya pertanyaannya gampang Bang, pakai akal menjawab. Misalnya contoh ya yang sering saya tanyain tuh. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? A. Anaknya, B. Bapak. Ya anaknya, bapak, B. Itu aja kita bingung mau jawab itu kan. Yesus kan Tuhan. Allah itu sendiri. Bingung kita Bang Juma. Bang Andi, mana bingung. Kadang kita yang kalau Bang Juma kan, Bang Juma atau Bang Andi kan nanya ke orang-orang itu. Kita merasa kita yang ditanya kan, karena kita kan Kristen, Katolik. Pertanyaan itu seolah-olah menuju ke kita gitu. Maka saya bilang, kau jawab apa? Saya bilang, itu saja pendeta tidak bisa jawab, apalagi kita dulu. Teman saya bilang. Itu kau dengar itu pendeta itu bingung dia mau jawab apa, apalagi kau sama saya, dia bilang. Itulah kau, saya bilang. Kita tanya, kita pengen anggap kita yang ditanya, saya bilang begitu kan. Makanya kita nonton YouTube itu ketawa-ketawa, lucu-lucu, aduh. Tapi intinya gini Bang, kita Bang Juma sebagai pemimpin kita di API ya, apalagi Islam Indonesia tuh, itu tidak ada maksud lain
kecuali untuk edukasi berbagi. Nggak ada masuk lain itu ya, apalagi untuk nista-nista ya bang ya. Itu nggak ada. Tidak ada bang, Nggak ada. tidak ada. Kalau kami dari penilaian kami orang Flores, Bang Juma tidak ada nista. Karena orang itu yang datang duluan yang maki-maki tentang agama Bang Juma, ya wajar lah Bang Juma melawan ya kan. Contoh saya bikin komal misalnya, atau saya punya ada orang bilang, woi kau Yesus, oh, kita ajar lah, karena dia datang mengacau kan gitu. Jadi apa yang Bang Juma sama tidak ada yang orang bodoh itu yang bilang Bang Juma penghujat apa bodoh, dia ndak ikut. Kayak tadi contoh orang kita punya kawan dari Sumba tuh lucu, bikin malu saja tuh. Saya mau tanya, anjing dan babi itu ciptaan Tuhan. Tapi pertanyaannya bagus sih, cuma Bang Juma jawab. Iya, jawabnya benar Bang Juma. Cuman setelah dijawab dikasih penjelasan tetap dia tidak mengerti karena memang kelihatan orang-orang, apalagi kita orang timur, bang, paling nggak suka dengar Bang Juma suaranya. Udah dengar videonya Bang Juma tuh, kena marah dari tante lah, dari kakak, marah mereka. Kau nonton itu kau bikin kopi otak jadi bodoh deh. Saya bilang justru ini yang kita mengerti jadinya kan. Pernah nggak bang mendengar pernyataan Bang Juma apa namanya, kalau lagi agak tinggi ya, tapi sebenarnya bukan tujuannya di sana, itu sering bawa pergilah ketemu pendeta, colok pantat pendeta. Anda merasa tersinggung nggak tuh bang kalau kayak gitu? Enggak, kita ketawa. Itu yang kalau Bang Juma ngomong begitu tuh biasanya tuh orangnya tuh tidak bisa diatur, orang kurang ajar. Wajar. Ya benar lah. Contoh ya, kita kan pernah nonton videonya Bang Juma kan, ada kita nonton ini. Itu orang bilang, Bang Juma kan tanya begini. Jawab dulu pertanyaan saya. Begini Bang Juma, ayat ini nih. Dia terus, kau tuh Muhammad begini apa? Ya pastilah dibilang kau balik lah kau, turun. Ya wajar lah. Kalau bagi kami wajar, itu masuk akal. Saya pun emosi kalau dibuat begitu kan. Kita tanya lain, jawab yang lain. Tapi sebenarnya itu bang, itu sebenarnya bukan makna aslinya, itu bahasa alegoris atau makna kiasan. Artinya kau kembalilah belajar sama pendetamu baik-baik dulu sebelum diskusi. Itu sebenarnya maksudnya itu bang. Iya. Tujuan ininya itu, cuman karena emosi juga karena apa? Biar lucu gitu ketawa kita. Bang, kawan yang sepakat sama abang yang duduk biasa nonton berapa orang itu bang? Tunggu, kalau di RT 10 sini 6-7 orang bang. 6-7 orang. Yang suka nonton Bang Juma nih, kadang kita nonton sembunyi-sembunyi. Bang Juma kan kita nonton di warungnya, ada warung orang Jawa kan Bang Juma di sini Bang Juma ya. Ada warung orang Jawa, warung Surabaya itu kan orang Islam dia. Kita suka pergi di situ, nonton di situ karena orang Islam kan dia ketawa-ketawa, dia kan ikutin aja kan. Dia tidak larang. Nah, jadi kita pergi, kalau kita sudah pergi di warung itu kita pesan kopi kan, kita duduk, jadi aman kita nonton. Tapi kalau kita nonton di tempat di ronda tuh, kita sambil lirik-lirik kiri kanan. Kalau ada datang nih Bapak Petu ke, Bapak Panus ke, kita lari, kita takut. Marah mereka. Iya mereka marah semua, marah. Kalau di warung Jawa tuh aman kita nonton, warung Surabaya tuh. Ada 6 orang kita yang suka ketawa-ketawa kalau kita tuh teman sekolah memang, teman altar. Dulu kan kita kan Katolik kan. Bang, kalau teman-teman di sana kalau lagi diskusi kira-kira ada yang kredit, ya sampaikan ya bahwa kami tidak ada maksud lain kecuali berbagi edukasi. Kalaupun ada kata hilaf dari kami ya teman-teman yang ada di sana, ya kami mohon maaf. Yang namanya diskusi ya, dinamikanya ya gitu ya bang ya. Itu sih intinya. Iya, tapi sejauh ini belum ada Bang Andi karena udah terbukti 3 orang itu sudah mualaf itu. Kita mau bilang Bang Juma anda bagus kan buktinya ada. Kalau memang masih takut dicoret namanya dari kakak ya? Bukan, abang saya bang, abang saya ini polisi bang. Saya nggak berani bang. Dia bukan polisi itu tapi Pol PP. Polisi Pamong Praja. Badannya lebih besar dari saya bang. Lebih sangar itu. Kalau dia marah, iya kalau dia marah saya tuh saya takut. Tadi itu dia ada bilang, saya dengar suaranya ternyata dia pergi lagi. Oh baguslah, saya bersyukur. Saya mau kabur. Bukan bang, kalau dia pulang malam itu mabuk bang. Kalau dia udah mabuk itu, benar, ya saya harus pergi tahu. Jangan sampai ntar habis. Saya cerita.
kursi patah bang, kalau dia tuh tendang itu berani orang yang kasar. Ya kakak saya sendiri sih, tapi ya, namanya kita juga sudah beda-beda kan, sudah besar juga, jadi jangan bikin inilah. Takut juga bang ya, tapi mati masuk surga langsung, tapi takut juga ya. Takut lah bang. Iya. Masuk surga. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum Oh, ini Pak Paroki Gerung. Nah ini secara akalnya akal. Satu lagi bang, kalau Bang Hercules itu berasal dari sana juga ya bang? Kalau Bang Rosario Hercules itu namanya asli kan Rosario Hercules. Iya. Dia itu orang Timur, Pulau Timur yang saya bilang tadi, satu pulau dengan Kupang. Dia orang Tim bang, beda pulau dengan kami bang. Kami orang Pulau gitu. Iya. Tapi kalau dari ke Kupang itu dekat, kita naik peri. Jadi NTT ini banyak peri yang lalu lalang. Peri ke Sumba ada, peri Eumere, peri Ende Kupang, peri ke Rote gitu bang. Kayak Alor, peri itu keliling-keliling. Kapal feri yang kecil itu loh bang. Oke bang, itu aja silakan Bang Roge. Iya. Selamat malam semuanya. Ya malam Pak Roki Gerung. Suara gitu. Roki Komal ini makanya banyak yang susah naik di Komal Bang Juman inilah karena mahal Bang Juman, susah. Banyak orang penting kan Rocky Iya banyak yang mau masuk susah Bang Juma. Kawan saya itu mau masuk mau naik itu nggak bisa. Inilah bilang kita mau nonton mau masuk mau ngomong dia tidak bisa, dia bilang coba nanti coba ya nanti, kita bilang gampang gitu coba bisa akhirnya. Syukurlah. Tapi satu Bang Juma yang saya mau tanya, kalau di Islam kan bilang alhamdulillah. Kawan-kawan kita kan suka kalau di sekolah tuh kan dari dulu kan kita suka alhamdulillah, puji Tuhan kan. Karena bagi kami itu kan alhamdulillah itu bahasa Arab, betul gak Bang Juma? Maksudnya artinya sama nih puji Tuhan kan? Sama kan? Segala puji bagi Allah. Oh iya, berarti sama dong. Sama berarti Bang Juma artinya. Iya. Iya. Berarti tidak salah kita kalau bilang alhamdulillah sama. Kalau udah mengucapkan alhamdulillah itu udah dekat sama Islam bang. Jadi bang apa lagi abang tunggu Bang KTP? Ya? Apa lagi abang tunggu? Saya nanti diusir. apa, Pak? Yang satu yang saya masih ini sih kakak saya, yang saya bagaimana cara omong sama dia gitu kan. Kalau orang tua saya kan udah almarhum, apalagi bapak saya udah meninggal, mama saya kan udah tinggal di rumahnya kakak. Saya kan tinggal kakak ini. Kakak abang itu bisa menyelamatkan abang nanti kalau misalkan abang mati? Apakah kakak abang itu bisa menunda kematian abang? Ya tidak om. Nah itu dia. Apakah kakak abang bisa bernapas dalam air? Nah ini dia masuk nih. Ke lumba-lumba. Gak ada hubungannya sebenarnya. Penyembah kalau dia kalau misalnya saya ajak dia ngomong nanti boleh Bang Juma. Maksudnya kalau suatu saat saya bilang saya terus terang ke dia, saya mau masuk, saya mau ini, coba omong dulu dengan Bang Juma, boleh nggak Bang Juma? Boleh. Oh iya. Takutnya mengganggu nanti enggak ya Bang Juma? Tidak ya? Enggak. Oh enggak okay, ya. Karena pasti dia tanya alasan kau mau murtad apa kau? Saya kan dengerin ini. Siapa itu pasti dia tanya kan? Saya sudah berpikir orangnya kan, saya sudah tahu watak orangnya itu kayak apa. Siapa itu yang kau bikin kau otak kau jadi error katanya pas. Tunggu saya kasih tahu dia ini Bang Juma ini. Saya masuk di Komal ini maksudnya minta tolong Bang Juma yang ngomong gitu. Boleh? Iya. Boleh. Bang Juma jawab kalau ditanya. Oh iya Bang. Ya sering begitu Bang. Bukan sering, biasa kayak gitu. Iya. Baik. Syukur. Saya takutnya tiba-tiba naik kan aneh nanti gitu, rame kan di YouTube, di Google, di Komal dengan tuh deh. Di Microsoft Word. Tapi kalau saya sudah ini Bang Juma, udah
udah yakin, udah tidak ada ini lah. Karena memang saya izin sebentar, ini ada sendiri. orang NTT juga di bawah, Pak Nasir ingin berbagi. Siapa tahu Anda kenal. Siapa bisa gantian sebentar ya? Pak Nasir. Pak Nasir. Ya, saya ini assalamualaikum, saya izin. Enggak ada yang bisa bahasa ini. Yang Pak betul. Di bawah aja dulu. Di bawah saya ya. Enggak apa-apa, dia naikkan lagi nanti. Masya Allah. Ya. Free Palestine. Hei Syekh, jangan free فلسطين. السلام عليكم. بنزوم بارك الله فيك. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلامك جميل جدا جدا. Iya, masya Allah. Jiddan Syekh. Jangan diturunin lah bang. أنا أستمع إليك ما شاء الله تبارك الرحمن. أنت تتكلم بقوة وبحرقة عن الدين وعن الإيمان ما شاء الله. Mati meja. Rocky gantian sebentar. Oh ya, ada. Naikkan Pak. Al-maut lil Yahud. Wish. الله أكبر. Allahu Akbar. Nah, ini Pak Nasir saya sambut dulu sebentar, Syekh. Agama. Izin Syekh. Ini Pak Nasir juga dari NTT. صبر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Amin. ستنزل الخلافة الإسلامية والمهدي وعيسى عليه السلام في بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس بإذن الله. Bismillah, masya Allah. حياكم الله. أنا سعيد أخي، أنا سعيد بالجميع. بارك الله فيكم. Barakallahu fikum. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح قال: ما زال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم. قال أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف في بيت المقدس. إن شاء الله العز والإسلام إن شاء الله جاي آت بإذن الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. Afwan. Amin. Allahumma amin. Nahnu turidu tatakallam ila akhi Muhammad Nazir wa akhi Al-KTP. Amin. Iya. Oke. Iya, Afwan. Iya, silakan Ya. Bang Nasir. Nah, ini Pak Nasir ini dari NTT juga. Cerita sendiri Pak Nasir, Anda dulu di NTT seperti apa kok bisa memeluk Islam? Silakan Pak Nasir. Akhi Nasir NTT ya? Iya, satu kampung lah sama dia. Iya. Horas Akhi Nasir, Horas. Pak Nasir, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Nasir, dari mana kakak? Dari Ruteng saya kakak. Oh, Ruteng. Rumah di belakang Universitas Kristen Santo Paulus. Ini saya belum bisa buka kamera karena ini lagi sibuk juga, lagi sementara ketik-ketik Bang Handi telepon. Kalau saya aslinya dari Kabupaten Alor. Oh, kakak dari Alor ya kakak. Tapi kakak sudah mualaf ya kakak atau memang dari ini kakak? Soalnya orang Alor juga kan banyak yang Kristen kan, yang kata yang Islam. Iya, kalau saya kan daerah pantarnya, jadi ya pasti banyak Kristennya ya. Orang tua juga sampai sekarang masih Kristen, adik-adik. Cuman kakak yang pertama di Palembang itu duluan 2002 karena dapat jodoh orang Islam, jadi mengikuti Islam. Kalau saya ketemu Islam dari sekolah, ada di salah satu sekolah perguruan tinggi. Jadi kalau punya niat untuk ke Islam disegerakan, karena untuk di Kristen mohon maaf ya, itu harap-harap cemas untuk dapat keselamatan. Pak Nasir, ceritain dulu, Anda dulu memeluk Islam itu mulus atau mengalami banyak rintangan Pak Nasir? Kalau sebelum bersahadat itu mulus. Setelah bersahadat mulai mempelajari Islam, baru pulang dari Makassar kalau nggak salah pulang dari Makassar, baru langsung dihajar itu, pelipis sampai pecah, dikeroyok sama sepupu-sepupu saya. Tapi itu konsekuensi yang mirip saya berarti. Iya betul. Pasti itu kalau bagi saya
Bang Nasir pasti sama, karena saya sudah membayangkan dulu kalau saya syahadat ini pasti sama kakak kasih pecah kepala nih, pasti. Ya itu Betul, konsekuensi dan keputusan harus kita hidup ini. Kita harus punya keputusan sendiri dan kita harus memilih jalan mana yang terbaik untuk hidup kita ke depan. Mungkin di hidup ini kita untuk sementara, tapi ketika kita mati kita mau kemana? Iya betul. Lebih cocok agama Islam lah bagi saya, Pak Nasir ya, minta maaf ya. Memang saya rasa lebih cocok karena dibilang kan kalau kau masuk surga tuh berbaktilah, beramal soleh lah, bersedekah. Kan ada tuh apa tuh ya, 5 hukum atau apa tuh yang 5-nya Islam itu? 5 apa ya? Rukun iman. Iya itu. Atau apa tuh bersedekah tuh? Jalankan. Di dalam Bible, zakat. Arabic Bible itu di dalam Kisah Para Rasul 10:30 atau 10:31 itu bahasa Arabnya begini. Saya nggak mau pakai bahasa Indonesia karena banyak penipuan. Wa qala ya Cornelius sumi'at sholatuka wa zukirat sadaqatuka amamallahi. Artinya yang diterima amalan itu cuma 3, yaitu sholat, zikir mengingat Allah, dan sedekah. Betul. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Iya, kalau itu masuk akal, Pak. Ini bagi saya, Bang. Mohon maaf, Bang Nasir. Bang Nasir. Masuk akal dan lebih masuk bisa dicerna karena kita ibaratkan kalau kita kerjakan, bapak saya dulu suruh saya beli rokok. Nah, nanti saya beli rokok, dia kasih saya ongkos kan? Kita di sini bilang ongkos. Ini ongkos kau nih 2.000. Berarti kan ada gaji di situ. Nah, kayak kita harus bekerja dulu kan, pergi beli jauh 1 kilo itu tempat beli rokok tuh. Nah, jadi seolah-olah mirip dengan ajaran, maksudnya arti dari itu kita harus bekerja dulu, berbuat baik dulu, beramal soleh, zakat kayak di abang bilang tadi, itu masuk akal itu. Itu kan sama kalau mau kalau yang sama ya kayak Roma 14:12. Setiap manusia itu akan bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Allah. Betul sih. Saya ini cuma satu kendala nih, Bang. Abang saya nih. Oh. Kakak nih, keras kakak nih. Kalau dia marah tuh ngeri. Dulu bapak tuh sampai meninggal tuh kan karena jantungan gara-gara dia tuh. Dia marah ngamuk, bapak tidak terima tuh langsung jantungan meninggal. Dia potong itu apa? Karena kita ada kios di depan tuh. Kios rokok tuh. Kayak bukan kios apa gitu. Dipotong sama dia pakai parang, terbelah tuh. Gara-gara tidak kasih dia uang rokok tuh. Keras dia, saya sih takut sama dia kan. Boleh ikut bicara tidak? Ya, silakan Pak Rokai. Iya. Terakhir Pak Nasir, ke Pak Nasir. Pak Nasir nggak ada waktu. Siap. Jadi Pak Nasir ini dulu kan kalau nggak salah mantan misionaris juga ya di sana ya Pak Nasir. Iya. C4. Banyak orang anak Kristen kan itu dulu. Ya sekitar 18 orang, tapi 17 orang sudah kembali, satunya yang nggak mau, alasan ya termasuk ekonomi lah. Dan alhamdulillah yang sudah bersyahadat sekitar 600-an orang yang sudah disyahadatkan. Di mana tuh kakak? Di Alor kah? Alor, Kupang, termasuk Jawa juga ada. Oh, gabung saya. Iya, gabung secara keseluruhan 600-an orang. Kalau yang cepat itu saya punya kawan yang ada kan kawan saya di Ende nih Pak Nasir. Iya. Di Ende Leo kan. Dia WA saya waktu itu kan kita sering nonton Bang Juma tuh. Dia bilang itu di Ende kan memang banyak mayoritas Islam kan. Iya. Yang teman-teman dia yang sekolah yang Kristen itu pada mualaf, ada beberapa orang. Iya. Perempuan tapi perempuan bukan laki-laki, perempuan ini yang ngomong perempuan. Oh, ini saya mau ke solusi aja. Saya mau ke solusi. Alangkah jauh lebih baik keluar merantau, mau ke Jawa atau ke Makassar, jauh lebih baik. Itu saran saya sih. Wih, tapi kalau merantau kan harus ada modal ini, kakak. Tidak berani.
Bisa mati konyol nanti. Saya ke Jawa, modal dengkul saya. Iya Saya lah. modal dengkul ke Jawa. Saya pulang sama istri anak ke Jawa kan modal dengkul. Modal saya cuma satu, sedekah. Kalau itu percaya, itu pasti itu. Saya percaya kalau itu betul tuh. Bapak belum syahadat juga, masih pengurus gereja di sana Pak Nasir? Masih. Bapak masih tetap stabil dengan mengharapkan gaji bulanan. Oh, pengurus gereja yang masih aktif di gereja. Dulu Pak Nasir kan mau debat sama bokapnya, nggak jadi. Kenapa? Gak berani. Dulu itu sudah di ini Pak KTP. Pak Nasir sama bapaknya kan pengurus gereja di sana. Itu udah mau debat akbar. Anak yang mualaf dengan bapak pengurus gereja. Dibatalin, nggak jadi. Bapak blokir. Sampai sekarang kan nomor saya diblokir. Waduh, ya udah. Makasih ya Pak Nasir ya. Pasti itu. Siap. Yo, silakan Pak Rocky Gerung. Sorry. Makasih Pak Nasir. Siap. Ya, pada Ada topik saya. Gurunda. Mana Gurunda? Oh, udah turun. Oh, itu Gurunda. Siap, lanjut Bang Rocky. Iya ya. KTP takut dengan sosok abangnya itu yang dari cerita cukup mengerikan itu, Pak. Ya. Ini kau mirip Pak Rocky bener. Ya, Bung KTP, apakah seorang perokok? Betul Ya. Abang. Sekarang ada korek nggak tuh di dekatnya tuh? Ini saya lagi pegang ini. Iya. Saya mau merokok. Iya. Nih, Oke. bunyinya. Saya Kok cuma tahu sih Bang Rocky ini? iya. Saya cuma request saja. Coba 5 detik bakar tangan pakai api korek gitu. Oh jangan, panas Bang Rocky. Oh, kan itu api yang kecil itu, tidak besar itu. Maksudnya Yuk, bakar gimana? bebas ke tangan, ke kaki, ke wajah itu api korek. 5 detik saja itu. Nggak berani. Oh, tidak bisa 5 ya. detik. Ya. Iya, Ya, jadi tidak bisa. saya komparasikan itu bahwasannya api neraka itu 1000 kali lebih panas dari api dunia itu dan lebih besar itu kan. Jadi you pilih mana itu? Abang you yang bakal mati itu dan tidak berdaya ketika tidak ada roh. Apa you takut kepada api itu yang lebih besar dari api dunia? Ya betul sih. Justru karena saya takut api neraka sudah Bang Rocky, makanya teman-teman saya 3 orang sudah lebih dulu mualaf. Saya dengan teman saya yang lain ini masih rencana kita, tapi karena itu Bang Juma tuh pernah omong dulu tuh, ceramah Bang Juma ini memang bikin orang takut sih ya. Yang tentang apa tuh ya, yang bilang Yohanes akan membaptis engkau dengan ini dan api. Kita tidak pernah tahu tuh ayat itu. Tapi dia bilang dengan api. Bayangkan kalau kau dibaptis dengan api. Ada tuh kata-kata Bang Juma. Tapi gini KTP. Seberapa persen you yakin dengan Islam itu? Maksudnya Bang Rocky? Iya, dari persenan itu. Kira-kira you yakin dengan Islam berapa persen? Kalau yakin boleh dibilang dari ujung kaki udah yakin sampai ujung rambut. Iya. Apakah itu berdasarkan sebuah bukti itu atas dasar ilmu itu? You mencari kebenaran hanya iman buta atau iman melalui ilmu itu, melalui fase-fase you mencari kebenaran? Tidak. Gitu. Iya, awal mulanya itu kita berani ini, kita nonton YouTube. Ini jujur cerita, ini memang YouTube. Dan ini Bang Juma ini dia kan suka ngomong tuh ayat ini termasuk ayat Yohanes yang bikin saya kuat itu ayat Yohanes 17:3. Tapi kalau Bang Juma kan dia bilang 17 ayat 3 kalau kita bilang, kalau Bang Juma 17 nomor 3, pakai nomor dia. Nomor 3 dia.
Itu ayat itu kan sudah mati di situ, Pak Rocky. Kalau orang yang berakal benar tuh mati udah, batas itu udah. Kalau Yesus sendiri yang berkata itu satu-satunya Allah. Hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah, itu ya. Itu aja. Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Sudah, mau apa lagi kita cari coba kalau sebagai orang Katolik? Ya, mengenal Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Iya, habis sudah. Karena di dalam Matius 15 itu Matius 12 itu 12 ya, perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Kalau sudah hamba Tuhan, masa dia harus jadi Tuhan? Atau saya baca di kitab di Safalati 3:13 itu, Yesus itu hamba Allah. Kalau hamba Allah, masa dia jadi itu Allah itu sendiri, kan nggak mungkin. Ya, betul Bang. Tapi apakah benar? Bang, saya ada WA. Ya, Bang. Iya, hidup itu sebuah kepastian atau tidak itu KTP? Hidup pasti, Bang. Iya, hidup adalah kepastian itu. Dan ketika sudah hidup, maka tujuannya adalah untuk mati itu kan. Dan itu hukum pasti itu. Tujuan hidup adalah untuk mati. Nah, betul. Ada itu yang yang bernyawa tidak mati itu. Semua mati, Bang. Iya, termasuk manusia yang dituhankan itu, meskipun sebagai jabatan dia Tuhan, mati juga tuh kan, wujud daging kan. Karena dia hidup itu. Jadi itu adalah hukum pasti itu. Nah, tapi mati dan kehidupan itu adalah sebuah kegaiban, itu adalah sebuah rahasia itu kan. Tidak ada yang mengetahui itu. Bahkan tidak ada yang bisa merubah, mengotak-atik dari sebuah kehidupan dan sebuah kematian. Nah, artinya tidak ada fase di mana manusia dapat menerka itu. Bahkan yuk memprediksi 5 detik atau 10 detik dari sekarang tidak bisa itu. Apakah you akan hidup atau akan mati gitu. Iya betul, Bang Rocky. Bang Rocky, halo Bang Rocky. Iya. Ya, abang saya WA nih. Ya, abang mau cowok atau tidak? Iya, abang saya cowok. Oh iya, saya pastikan saja. Dia Pol PP, Bang. Polisi Pamong Praja, Bang. Kalau ada sepupu dari adik kandung dari bapak saya, Komandan Pol PP di Soe. Oh, di Soe. Soe berarti di timur, di Kupang. Timur Tengah Selatan. Ya, TTS. TTU, TTS. Kalau TTU Belu. Belu, betul. TTS kan Soe kan kota dingin, kayak kita kayak Ruteng. Iya. Dingin sana, Tapi sejuk. Ruteng jauh lebih dingin sebenarnya. Cuman Betul kakak, betul. Ini udah cuma gigil nih. Hujan terus, mendung, hujan terus. Jam 4 itu udah kayak ini, dingin ya. Ngeri. Tapi saya heran, itulah yang membuat saya mau jadi mualaf, Bang. Kenapa di Ruteng sini dingin, tapi orang Islam ini tetap mereka pergi sholat subuh ya? Allah, kita dengar, kalau kita yang bangun, pas kita bangun mau ke kamar mandi itu kan buang air kecil gitu, kencing. Pas jam 4 subuh di masjid kita dengar suara azannya orang. Mereka nih, kita tidur enak-enak, mereka pergi sembahyang gitu loh ya. Ada hati kecil kita tuh yang kayak merasa iri gitu, tapi irinya iri sehat. Maksudnya bukan iri dengki, tidak. Iri kok mereka punya ketaatan itu lebih kayak baik gitu loh, kayak gitu Bang. Itulah salah satu, banyak hal sih yang membuat kita tuh, saya tuh mau nerima betul. Yuk, kalau lapar makan nggak itu?
Ya lapar makan. Makan itu. Yuk, kalau ngantuk banget itu tidur nggak itu? Tidur, Bang Rocky. Ini udah ngantuk Bang Rocky, makanya saya bilang Iya, tadi, iya, iya. takut abang saya datang. Ini maaf ya. Kalau yuk kebelet buang air besar itu, yuk bakal buang air besar tidak tuh? Cari WC tidak? Pasti. Nah itu dinamakan kebutuhan itu dalam sebuah kehidupan itu kan. Ya betul. Nah, manusia itu hidup seperti tadi tuh hukum pasti, tapi ada sebuah kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan, yaitu sholat itu kan. Di Toha 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fabuni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku ni Allah, tidak ada yang hak selain aku, karena aku adalah Tuhan itu. Allah mengatakan itu, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku tuh. Dan itu adalah perintah yang harus dijalankan itu. Makanya manusia berbondong-bondong itu untuk sholat ketika azan sudah dikumandangkan, karena itu kebutuhan gitu. Karena manusia yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh manusia itu. Itu logiknya tuh. That's the philosophy. Iya betul Bang Rocky. Mantap Bang Rocky. Benar-benar. Kami sendiri yang Katolik kalau dengar azan itu kita rasa bagaimana ya? Kok orang Islam ini kok taat gitu loh, kayak kita rasa iri gitu. Itu betul itu, bukan kita ngomong betul itu. Hati kecil kita tapi yang ngomong, hati kecil. Kok mereka tuh harus ke sana, harus pakai ini dulu, sarung dulu. Cuci muka dulu. Udah dulu maksudnya itu. Bersih gitu. Kadang kita rasa ini, cuman ya namanya kita Katolik kan, kita tidak bisa ini lagi kan. Padahal di rutin sini itu dingin sekali Bang Rocky. Subuh tuh kalau orang bisa ambil kena air itu sampai di tulang tembus. Dinginnya sampai tulang. Bang Rocky. Iya. Halo. Gimana? Saya masih ada Bang Rocky. Saya minta maaf Bang Rocky. Kalau udah iya, dimaafkan. Coba Bang Hadi maafkan nggak Bang Hadi? Bang Zuma maafkan nggak itu? Saya maafkan gitu. Jadi saya takut abang saya datang kan malam minggu, dia biasa pulang jam 2 kan. Mabok itu kan, kalau dia mabok marah-marah, apalagi dia tahu saya nonton ini masuk begini. Yuk, takut kepada manusia itu adalah sebuah kehinaan itu. Karena Bang Rocky mau menjadikan saya, coba Bang Rocky tahu dia orang bagaimana, woi. Yuk takut kepada yang menciptakan itu. Iya itu betul. Adalah sebuah memang itu. Betul. Saya takut sama Tuhan, betul. Takut sama Tuhan, saya takut. Tapi ini kadang ini seperti Bang siapa tadi itu ya, dari orang Alor, Bang Idris. Bang Yudris kok apa tadi? Iya, kan Bang dia, Iblis. Bang Idris ke siapa? Tapi Bang, saya mau tanya Bang. Kan ada tuh yang saya sering debat dengan Bang Juma tuh yang siapa namanya itu ya? Ibis. Yang apologet juga tuh, tapi Kristen itu. Siapa namanya ini? Siapa namanya itu ya? Loh itu kalau dia omong, pernah dia ada potong video tuh. Kan dia debat sama Bang Juma tuh, pas sudah mau sampai di klimaks itu kita udah tunggu dia punya serunya dia, malah dia kepotong video lain, video dia sama orang lain nih. Ini orang curang, bilang curang betul dia nih, setan. Kita lagi nunggu tadi bagaimana hasilnya, dia dengan Bang Juma malah dia potong. Siapa namanya itu? Ibis ya? Ibis kok Idis ya? Edis. Iya betul. Itu yang pernah dia debat sama Bang Juma. Tapi itu kelihatan sekali dia kalah. Cuman waktu dia sudah mau kalah itu dia hilang videonya setengah aja videonya, ya Pak? Edis itu kepalanya yang ada, cuman isi otaknya nggak ada. Betul. Manusia itu sudah, kalau kita sendiri juga emosi sama dia tuh, orang ngomong lain dia ngotot tanya yang aneh-aneh. Sama-sama Kristen kok aneh. Baik sudah, Bapak. Pak Rocky sama Pak siapa? Pak Andi ya ini ya? Bukan ya. Kalau Bang Andi tahu suaranya.
Bapak, saya permisi Bapak ya. Oh, Bapak Rocky. Iya, ya saudara, gimana? Iya, Pak Rocky kan suara mirip. Saya permisi dulu. Iya, yuk permisi sama saya. Sementara di sini, yuk punya saudara itu ada Blender, Bung Handi, abang kita, Abang Zuma, ada Kores itu kan, ada Ayah Saiful. Itu. Sudah ngantuk kayak, sudah tidur kayak Bang Juma sama Bang Andi. Soalnya tadi udah ngantuk saya dengar, saya lihat tuh, ngomong tadi Bang Juma. Coba dong disapa itu. Halo Bapak Juma, Bapak Bang Juma. Dengan Bapak Andi. Kami di sini kan suka bilang Bapak kan, kalau misalnya kepada orang ini kita panggil Bapak gitu. Pamit ya semua, Bang Juma terima kasih, Bang siapa? Bang Andi, Pak Rocky, Pak apa nih? Pak siapa nih? Apa bahasa Arab nih? Nggak ngerti. Pak Selamat, Pak Ayah, semua. Mustafa namanya. Oh Pak Mustafa ya, terima kasih Pak Mustafa dan Pak Muhammad. Itu Blender yuk nggak pamit tuh, nanti yuk dikejarnya tuh sama Blender tuh. Pak Blender kok Blender sih? Blender kan tempat untuk ini. Ya. Permisi Pak Blender. Gak ada jawab, udah tidur semua. Bang Juma, terima kasih banyak. Aduh, Bang Juma nih bikin orang Bakelai di sini nih. Kita sampai benar Bang Juma nih betul orang Bakelai betul. Saya tidak konsepnya cari kamu kalau tidak percaya Bang. Pada ribut ngomong Bang Juma di gereja, pada di pastoral kita pergi ngomong dengan pastor kena marah kita ada pesan. Iya dah. Makasih banyak Pak ya semua ya, Bapak Juma. Tapi KTP. Iya. Yuk kapan tuh? Yuk kapan ya, naik Bang lagi? Rocky? Yuk kapan naik lagi? Iya, saya naik lagi nanti kalau saya mau sampai kakak dan saya mau sampainya kakak. Biar tadi kan saya sudah minta Bang Juma kalau misalnya kakak saya mau ngomong, Bang Juma bersedia nggak gitu. Kan kakak saya sudah tahu wataknya Bang Rocky. Kalau dia kita mau buat apa tuh ditanya, kenapa kamu mau begitu? Pasti ditanya. Saya bilang nanti saya nonton ini videonya ini Bang Juma ini Bang Andi apa semua kan, Bang Rocky semua saya sebut. Biar nanti dia naik, dia omong gitu. Ya, saya titip sebuah pertanyaan itu kepada Anda. Tapi dijawab nanti saat you naik lagi dan jawaban itu berikan kepada Bang Handi atau Bang Zuma itu. Kepada? Ya, saya berikan saat ini pertanyaan sebelum Anda turun. Dan pertanyaan itu dijawab nanti ketika Anda naik lagi ke Komal itu. Dan jawaban itu silakan diberikan kepada Bang Handi atau Bang Zuma itu ketika you bertemu dengan mereka esok. Boleh Pak Andi. Pak Juma, Pak Rocky. Ya, saya simpel itu. Mana duluan itu? Nafas atau gerak? Itu saja tuh. Yuk silakan cari itu jawaban. Napas atau gerak? Iya. Napas atau gerak? Napas atau gerak? Kalau orang bernapas kan harus bergerak, Pak Rocky. Yuk pikirkan jawaban itu. Oh iya. Renungkan itu dan ketika sudah ada jawaban, maka sampaikan jawaban itu kepada abang kita nanti Bang Zuma itu. Iya. Nanti titip pertanyaan ke Pak Rocky sama atau Pak Rocky atau pastor lah. Tolong tanya ke beliau itu. Ini Nehemia 8 ayat 6 itu maksudnya apa coba? Kakak saya udah datang Bang Rocky. Oke, lanjut. Iya, maaf ya, makasih banyak saudara-saudaraku semua, terima kasih. Iya, dimaafkan. Pak Najir maafkan nggak Pak Najir? Motornya di depan tuh.
Ya, ini ada Blender. Halo Blender, selamat malam. Islam atau Kristen? Malam. Ya. Ya, Islam atau Kristen, Blender? Islam lah bos, ditanya lagi. Wow, dia naik room orang ngegas-ngegas ya nih. Ini gimana ya? Jadi teman-teman, itulah sebagai contoh ya, mereka melihat YouTube. Jadi orang-orang sebelah sana, oh konten. Kita meninggal, mati yang kita bawa itu apa? Ilmu, amal. Nah, ketika YouTube kita ada, itu menjadi amal ibadah kita, ladang pahala kita. Ditonton terus. Nah, itulah tujuannya, paham ya? Bukan karena nilai uang bosku. Kalau nilai uang itu mati kita, enggak kita bawa uang itu. Inilah dasarnya. Kalau kalian mengatakan konten, tapi kalau di sebelah duit. Kalau kita enggak, inilah konsep ajaran Islam. Kita mati apa yang kita bawa? Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah. Ini yang kita bawa. Nah, ada di YouTube itu, ketika sudah ada videonya ditonton, kita mati ditonton. Terakhir berubah pikiran, itu ladang pahala kita, bos. Betul kan? Tafadhal. Naam. Taib. Saya udah tidur tuh. Nanti nggak ada yang bisa kita ngelawan bahasanya, nggak usah sok paten. Emangnya Aku nggak ngerti. Kalau headphone aku bagus, enak. Iya, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jadi apapun itu ya, itu bukti kebencian sebelah ya teman-teman ya. Apapun yang mereka narasikan, ya kayak tadi ini kan Bang Juma. Jadi bahan cakap di gereja-gereja di mana jadi bahan cakap. Kenapa? Takut dombanya hilang. Nah, itulah bukti ketidakmampuan para pendeta, para pastor untuk menghadapi Bang Juma. Nggak mampu. Kalau mampu pasti dia bela imannya, jangan sampai dombanya hilang, diambil orang. Kalau sudah kayak gitu siapa yang mau disalahkan? Kayak gini, mereka naik, kita tantang, nggak ada yang berani. Cobalah, kalian buktikan yang debater di Kristen itu. Kalian kan punya, kau naik sana kenapa lawan? Itu yang diandalkan, buktikan. Jangan hanya keluar saja bos. Cuma keluar aja, siapapun bisa kita keluar. Tapi begitu ditantang lari. Bisa gitu. Jadi itulah, belalah iman Kristen, jangan sampai mereka lari. Kami ketika ada yang mau Islam gini, kami kejar terus. Ada yang aneh-aneh kami di Islam kan, ada orang Islam udah mulai nih, dia pemahaman Kristen, kami kejar itu. Kejarnya langsung, ayo kita diskusi di depan mereka, ayo kita buktikan. Kami kasih pilihan, kau yang menentukan. Panggil dari pihak Kristen, kita panggil sini, ayo, mana yang buat kau ragu? Jumpa. Silakan, setelah sudah kau dapatkan penjelasan, silakan kau pilih sendiri, mau tetap kau di Islam atau di Kristen, silakan. Nah, itu baru gentle bos. Ini enggak di DM tak apa-apa, diancam apa kayak gitu, kasih Indomie, makin lari lah orang, makin lari. Makanya pendeta sekarang pun sakit kepala karena sekarang ini zaman canggih. Kalau dulu ketika jemaat bertanya, Pak Pendeta begini, imani saja, jangan kau banyak bertanya, imani saja, itu saja kerjanya, imani. Itu berarti Roh Kudus belum bekerja ke dalam dirimu. Itu Roh Kudus, biarkan Roh Kudus bekerja. Itulah dia, itu aja pun. Biarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam dirimu. Jadi kau harus sabar. Ya itu, nanti ketika bagaimana cara kerjanya, imani saja, jangan kau banyak cakap, imani. Wah, diam. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Ketika dia bilang Roh Kudus belum bekerja kepada dirimu, datang jemaatnya, bagaimana mau bekerja Pak? Surat lamaran kerjanya saja belum dibuat. Surat lamaran kerja belum dibuat, gimana mau bekerja? Nah sekarang udah pintar jemaat, makanya pening sekarang pendeta. Cemana? Nggak tahu dia kemana ditujukan Roh Kudus ini. Apa nama perusahaannya biar dia bekerja dalam diriku. Gitu. Bingung, pendeta bingung. Nggak mungkin mau ngomong imani saja. Nggak bisa lagi.
Kalau dulu iyalah, sekarang kan zaman canggih, ada internet semua, pintar, ya kan? Ada pengetahuan, mana bisa lagi macam-macam. Makanya bela lah bos, buktikan, yakinkan, tapi di depan kami, jangan di belakang layar. Itu namanya nggak gentle, itu sepihak namanya. Ayo, berikan keyakinan kepada mereka tentang agamamu. Wah, gitulah. Ayo, kubuktikan ini. Mana orang itu semua? Naik. Ini dia sudah mulai goyang ini, kita buktikan di antaranya. Gitu baru keren. Tafadhol, tafadhol. Naam. Nanti saya. Iya, iya kan? Nah itulah, coba disuruh bekerja. Kalau dari dulu, Roh Kudus belum bekerja. Sabar, biarkan Roh Kudus bekerja. Itu aja dulu, biarkan Roh Kudus bekerja. Cara kerjanya pun nggak tahu. Coba tanya Pak Pendeta, kayak mana cara kerjanya? Nggak tahu, nggak tahu. Suruh buat lamaran kerja. Nama perusahaannya pun nggak tahu apa. Jadi itulah selama ini yang terjadi. Jadi jangan salahkan kami bos. YouTube itu perlunya bukan karena itu. Biarkanlah mereka punya akal kok. Kita kan makin lama kan kita makin pintar. Untuk apa disekolahkan? Cobalah. Ketika kau menyekolahkan anakmu tujuannya untuk pintar. Ketika dia sudah besar memahami seperti ini dia pintar, salah. Nggak usah kau sekolahkan kalau begitu. Jangan kau sekolahkan. Semua pelajaran itu menggunakan akal. Apapun menggunakan akal kan. Ini iman dulu baru akal. Bah, ya, semana pula iman dulu, ya kan? Ya benar. Tapi di Medan tuh kalau kayak itu aku punya motor lagi disekolahkan, itu aku punya HP lagi disekolahkan. Itu maksudnya apa itu, Pak Saiful, Bung Blender? Supaya pintar. Oh, itu supaya pintar. Sekolahkan supaya pintar. Itu dia. Biar pintar dia, biar nggak masuk sekolah lagi. Itu HP ku disekolahkan itu, BPKB disekolahkan. Itu gimana maksudnya itu? Ya, nggak lulus lah berarti. Gimana bro? Nggak lulus itu namanya. Karena disekolahkan, seharusnya kan apa? Ditebus dulu lah biar lulus. Ya ini anak disekolahkan. Nanti kalau anak nggak belajar, marah, dimarahin orang tua. Belajar kau, baca kau. Orang yang rajin membaca itu pasti pintar. Dari kecil dibilang orang tua pun marah. Belajar kau nak biar pintar. Belajar kau nak biar pintar. Begitu pintar anaknya masuk dapat kebenaran, dimarahi. Jadi untuk apa disekolahkan bos? Untuk apa disekolahkan udah pintar? Pintar memahami inilah. Jangan sampai kena tipu. Kalau iman dulu kena tipu lah. Banyak kali kejadian tuh. Iman dulu, apa yang kau dengar? Imani. Aduh mak. Kalau memang bicara iman, ketika kau bicara iman, ku pinjam duitmu nggak kau kasih? Pinjam duitnya. Kalau memang bicara iman, kau pinjam uang kau 10 juta. Pasti nggak dikasihnya. Mau tentu nggak dikasih oten pasti. Jawabannya pasti pemahaman dia berpikir gini. Nanti nggak kau bayar. Dari mana kau tahu itu dari nggak kau bayar? Dari akalmu kan? Nah, taunya kau masalah duit, tapi masalah iman. 1 tambah 1 tambah 1 setengah on. Setengah on. Kadang-kadang sudah akut. Udah setengah on. Pening kita udah akut kali, udah ampun. Setengah on. Nanti tanya lagi 1 tambah 1 tambah 1 setengah kilo. Aduh. Dari mana datangnya pun setengah kilo nggak ngerti aku. Dari mana datangnya? Pecah jadi 3. Tuhan Esa. Tapi bisa pula 3 Esa. Perkara Esa yang cepat kali jawabnya. Aduh, yang masuk akal saja lah. Karena terlalu imani akhirnya apa? Kena tipu. Di berita-berita di kriminal itu salah satu orang telah tertipu sekian miliar ratusan juta. Tertipu kenapa itu? Karena terlalu percaya. Itulah dia. Ketipu karena terlalu percaya. Begitu juga ini. Terlalu percaya. Apapun kau percayakan. Mau Tuhanmu 4 percaya. Ya. Apalah. Masuk akal lah bos. Ya masuk akal aja lah. Gimana kalau sulit memahami Tuhan kalian itu? Sulit kali. Asal ditanya kalian aja pun sampai sekarang nggak mampu untuk memahami Tuhan kalian ini. Tanya lu. Yang namanya Tritunggal itu menjawabnya mutar tak kemana-mana, pening, sakit kepala. Yang Tritunggal itu nggak mampu kalian menjawab. Sampai sekarang pendeta pun nggak mampu menjawabnya. Ribet. Kalau sudah ribet kayak gitu, cemana pula mau yakin?
Hah? Kita punya akal. Ya kan untuk memahami Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Bapa Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa? Setengah on. Setengah on, bos. Itu jawabnya satu. Tetap satu. Di antara tiga ini yang kau sembah mana? Yesus, Bapa, Roh Kudus. Elohim Yahweh. 4. Ribet kan, jadi 4 kan? Jadi 4, bukan berkurang, makin bertambah. Elohim Yahweh. Aduh itulah. Mau ditambahnya banyak Tuhannya. Aduh, di mana konsep keesahan? Elohim Yahweh lagi. Kadang-kadang kita pening, itu aja satu kebodohan. Iya pula itulah, makanya kurang-kurangi makan babi lah bos, biar pintar. Jangan sok hebat kali, jangan bangga kali makan babi. Makanya itu tadi lah ya. Taunya dia itu, akibat diharamkan itu akan menyebabkan iblis itu bersarang di dalam tubuh kita. Kayaknya diharamkan. Makanya kalian diwajibkan makan babi, biar kebenaran itu tidak kalian dapatkan. Karena kalau udah makan babi, enggak berat untuk dapatkan kebenaran, berat. Kalau udah makan babi, iblis di dalam diri kita itu udah ketua semua, ketua PAC, DPP, DPN, ketua ranting semua, ketua semua, berat. Tapi dalam Islam itu bukannya babi boleh makan itu, Bob Leader? Oh enggak. Babi enggak boleh makan. Babi boleh makan, babi tetap boleh makan. Kalau aku congornya. Umat Islam nggak boleh memakannya. Kalau babi ya kalau terpaksa. Babinya boleh makan, Bang. Jadi karena memang dari saya belajar itu, dari Ustadz saya mengatakan babi boleh makan itu. Ya, boleh makan, tapi kalau terpaksa. Mati. Kalau aku congornya aku makan congornya aku makan. Bukan, maksudnya gini, kalau babi itu tidak makan, ya mati itu. Makanya babi boleh makan, kucing boleh makan, boleh karena dia kucing itu harus makan untuk hidup itu kan. Ya boleh makan lah, kalau itu boleh makan, tapi untuk dimakan. Boleh makan, boleh. Boleh, babi boleh makan lah. Kalau nggak mati lah dia. Iya benar itu. Makanya benar kan? Iya makanya dalam Islam itu belajar di mata ulama hukumnya haram. Iya betul. Ya belajar tuh yang bagus-bagus saja lah di kelas. Lama-lama sakit kepala kuning oroki nih. Iya, aku makin apa? Nah baru paling itu nomor itu bisa apa nggak tuh, jaringan bermasalah nggak tuh?